Lah, emang di sini belum pada tahu? Kan emang udah positif Ronaldo mah. Terus aku jawab, positif COVID. Ketawa aja kan. Tahu-tahu jawabannya, Beli, apakah ini mimpi? Kau membalas komenku. Oh my god, makasih Beli. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Oke, aku nggak tahu harus bagaimana. Apakah sampai sebegitunya? Jangan-jangan aku ntar kena star syndrome ini. Tapi aku ngelihatnya jangan-jangan ini sarkas. Karena sudah beberapa hari belakangan ini memang aku ndak bisa membalas komen tidak seperti sebelumnya. Dan ini kalau aku bilang alasannya ntar dibilang alasan aja. Tapi memang iya, aku lagi banyak sekali anak sakit lah, inilah mempersiapkan alat-alat segala macam. Anyway, untuk mengkompensasi itu, ya udah aku bikinin ini aja, aku bikinin apa namanya, jawaban komen dalam bentuk konten saja. Tapi sekali lagi ya aku minta maaf, gak mungkin aku bisa jawabin semua komen ya, oke? Nah, ini dari Daya Rakat, dari video yang turun mending dijual aja itu. Bicara Loti, emang by data statistik apa yang disampaikan tidak bisa diperdebatkan soal gol dan assist. Tapi gue punya pandangan yang beda. Dari statistik itu Lautaro butuh berapa kali peluang agar menghasilkan kontribusi gol atau assist. Padahal kalau menurut gue setidaknya Lautaro bisa kasih kontribusi 20 gol lebih. Gol atau assist. Mungkin Lautaro harus belajar sama Icardi bagaimana menjadi striker yang efektif di muka gawang lawan. Tapi overall Lautaro termasuk striker bagus. Nah, ini menarik ini. Menarik ini ininya komentarnya. Aku nggak tahu statistiknya kayak gimana. Kan ada yang namanya expected goal segala macam. Tapi kalau yang dijadikan sebagai bahan perdebatan adalah, wah kalau dia dapat peluang segini harusnya ngegol segini, ada benarnya. Tapi at the end of the day, what really matters is berapa banyak gol yang kamu hasilkan, berapa banyak assist yang kamu hasilkan. Kenapa? Nah, kenapa? Karena gol itu yang menentukan. Sama kayak tim A lawan tim B. Yang menentukan tim A menang dari tim B itu bukan berapa banyak peluang yang dihasilkan atau seberapa efektif dia. Bukan. Tapi berapa banyak gol yang dia hasilkan versus berapa banyak gol musuhnya. Jadi ketika aku kan sudah perlihatkan di video itu bahwa kenyataannya adalah Lautaro saat ini paling produktif di Liga Italia. Bukan di Liga Italia, sorry, di antara striker Liga Italia paling produktif yaitu gol dan assist. Yaitulah hasil akhirnya. Kalau dibilang ya kan dia banyak dapat peluang tapi golnya cuma segitu. Ini analoginya kayak gini. Ada dua orang nih, yang satu dia kerja 3 pekerjaan, yang satu cuma 1 pekerjaan sehari. Nah, yang membawa 3 pekerjaan ini dia bawa pulang duit sebulan itu anggaplah 15 juta. Terus yang satunya dia cuma punya 1 kerjaan tapi dia bawa pulang duit 10 juta. Nah, kan mirip nih kasusnya, yang satu orang cuma 1 kerja dia bawa pulang 10 juta, kan lebih efektif gitu loh. Yang ini harus 3 kerjaan, dia harus punya pekerjaan baru dia bawa pulang duit 15 juta. Tapi at the end of the day, duit yang bisa dia belanjakan itu berapa? Yang satu bisa membelanjakan duit 15 juta, yang satu punya duit 10 juta. Ibaratnya yang satu bisa nyicil mobil, yang satu cuma bisa nyicil motor. Ya kayak gitulah analoginya. Tapi ini apa ya? Ini sudut pandang yang menarik kan. Mungkin bikin kita bertanya-tanya juga kan. Kalau misalnya Lautaro menjadi lebih efektif lagi, berapa gol yang bisa dia ciptakan? Thank you komennya ya. Tapi ya nggak apa kan, pendapatku beda.
Alrais FTCN, Lautaro pokoknya harus first time, jangan dikontrol lagi bolanya pasti gol. Ini sebenarnya musim lalu memang Lautaro kan jagonya first time. First time dia ngumpan, first time juga dia shooting. Tapi menurutku ya lebih bagus lagi seperti sekarang kan lebih komplit, dia first time bisa, gocek bisa, ngasih umpan jauh juga bisa. Nah ini yang menarik soal Ronaldo. Aku bilang gimana kalau Ronaldo ke Inter cuma video shot aja. Dari Hiti Rumantir nggak setuju, merusak suasana ruang ganti dengan kedivaannya. Inzaghi nggak bakal bisa handle seorang Ronaldo. Ini terus terang hal yang salah satu wajib dipertimbangkan juga. Walaupun sebenarnya Inter ini salah satu tujuan yang cukup masuk akal buat Ronaldo, karena satu, kita memerlukan striker kelas 1. Dua, kita berlaga di Liga Champion. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu, kalau Ronaldo pindah ke Inter, dia bisa main di Liga Champion karena dia di paruh pertama musim itu belum pernah main di Liga Champion. Jadi dia bisa. Nah, soal merusak suasana ruang ganti dengan kedivaannya, aku kayaknya 50-50 ya. Soalnya aku tidak melihat ada sosok di ruang ganti Inter yang punya ego sebesar Ronaldo. Jadi kalau dia clash antar sesama pemain, kayaknya enggak sih. Tapi apakah itu mungkin terjadi? Mungkin saja. Cuma kemudian Inzaghi bisa nggak dia handle seorang Ronaldo? Kalau kita lihat sepak terjang Inzaghi, dia belum pernah menghandle pemain dengan ego sebesar Ronaldo. Karena dia kan dulunya ngelatih Lazio kan, belum pernah dia menghandle seorang bintang. Kan dia pernah bilang bahwa bintang terbesar yang pernah dia handle ya Lukaku. So far sih nggak ada masalah, tapi jadi ini ya kayak 50-50 sih. Apakah Ronaldo bisa mengangkangi Inzaghi nantinya? Tapi peluang bisa terjadi kerusakan di ruang ganti Inter cukup besar. Gimana ya? Kalau menurut kalian gimana nih? Intinya sih beli dari Rizky Rizani. Menurut gua banyak fans Inter yang memang harus diakuin budaya membacanya sangat rendah, jadi cuma asal ngomong aja, cuma ngelihat dari satu atau dua perbandingan aja, dan banyak juga para fans bola pada umumnya nggak ngerti statistik dan analisa. Jadi ya gitu hasilnya. Nah ini aku juga makanya bingung. Lautaro mainnya bagus banget loh di fase bertahan dan menyerang. Dia kemarin 2 assist, satu ke Zeko, satu ke own goalnya si siapa? Palimano apa siapa itu. Kok bisa gitu? Mungkin ya aku mungkin ingin tetap mengedukasi loh. Ini loh pemain yang kalian hina-hina itu kontribusinya besar kayak gitu. Thank you komennya ya bro. Nah dari Kemasu, sebenarnya striker paling cocok di Inter Icardi. Dilihat dari jumlah golnya, seandainya masih bertahan di Inter maka dialah yang akan melampaui gol Giuseppe Meazza. Kalau di musim sebelumnya mungkin iya, tapi justru kalau aku ngeliat dengan pola permainan Inzaghi kok kayaknya kurang ya. Kalau ketika di zaman Conte mungkin iya, karena kita mengandalkan serangan balik. Aku ngeliat Inzaghi ini Icardi ini luar biasa kalau main di serangan balik, kasih crossing, waduh sudah panas dingin sudah musuhnya. Tapi di zamannya Inzaghi itu dia perlu striker yang mau turun, punya kecepatan. Icardi nggak terlalu cepat, dia punya kecepatan, mau pressing, bisa memainkan tic-tac. Aku nggak ngeliat ini ada di Icardi. Icardi ini tipe striker yang sangat oportunis, fox in the box, jadi maunya diam di sekitar kotak penalti aja. Gitu sih. Menurut kalian gimana Icardi kalau dia main di zaman Inzaghi, cocok apa enggak? Nah dari GS, di awal kedatangan Inter ke tahun 2018, Lautaro diplot Spalletti sebagai penyerang sayap dengan formasi 3-4-3. Baru di era Conte, Lautaro diplot sebagai penyerang tengah dan ternyata lebih efektif. Aku pernah baca bahwa memang di awal karirnya Lautaro ini bahkan bukan penyerang sayap tapi pemain sayap, lebih ke sayap kiri gitu loh. Mungkin
kalau dia tetap bermain sebagai penyerang sayap, bisa jadi dia main bagus. Tapi aku ngelihat memang sebagai penyerang tengah dia sangat cocok. Dia bisa bermain sebagai false nine, dia bermain sebagai defensive striker, sangat kuat di udara. Ya agak sayang juga kan pemain yang kuat di udara tapi mainnya di sayap. Tapi hal yang kita tidak lihat di musim lalu adalah ternyata Lautaro dia bisa memberi umpan jauh yang terukur dan mematikan. Jadi who knows, siapa tahu kalau dia main di sayap mungkin bagus juga ya, tapi sudahlah, sekarang dia udah jadi center forward dan semakin komplit, mungkin ini yang terbaik. Nah, ini Jojo Rahaju. Saya yakin musim depan Zeko habis, tapi apa boleh buat, keuangan lagi sulit. Ya benar sih. Salut aja sama Inzaghi, semoga deritanya nggak nambah jika abis Pildun banyak pemain yang cedera membela timnas karena hampir skuad utama dipanggil timnas masing-masing kecuali pemain Italia. Nah, apakah Zeko musim depan habis? Kok aku ragu ya, masalahnya makanya bukan ragunya. Kalau kita memandang Zeko sebagai seperti skenario, dia seharusnya jadi cadangan, bukan striker utama. Kalau dia sebagai cadangan, maka musim depan pasti akan baik-baik aja. Tapi kalau sebagai striker utama, aku ngelihat aduh, masa depan lini depan Inter agak suram. Tapi ya kembali lagi, keuangan lagi sulit, makanya Marcus Thuram. Kalau kita mau bicara, kan banyak striker yang lebih bagus dari Marcus Thuram. Ya iya betul, tapi duitnya ada nggak? Kayak gitu. Marcus Thuram ini soalnya gratis Pak, itulah. Dan ya betul, semoga habis Piala Dunia nggak banyak yang cedera. Eski Studio, Toro itu penyelesaian akhirnya mirip Ronaldo botak, kadang bola gampang nggak masuk, tapi bola sulit malah masuk. Masa sih? Iya kali ya. Nggak, mungkin kalau secara overall, kalau kita lihat finishing saja mungkin masih lebih bagus Ronaldo botak sih. Tapi kalau di kadang bola gampang nggak masuk, bola sulit malah masuk, ini ada benernya sih memang. Nah, ini dari Indra Pratama, yang menghina Lautaro itu mungkin pemahaman tentang tugas striker modern itu sempit. Paling suruh lari sejauh Lautaro udah ke UGD. Kebanyakan main PS mungkin. Nah, ini aku setuju banget. Semua posisi dalam sepak bola itu berevolusi, tidak terkecuali striker. Striker modern itu kayak misalnya yang namanya false nine, zaman dulu itu tidak sengetop sekarang. Mungkin ada tapi bukan posisi yang mendapat perhatian. Kan posisi false nine ini seingatku benar-benar populer oleh Firmino. Messi pernah main di false nine juga, dia jadi striker tengah tapi justru dia lebih banyak turun. Itu contoh ya. Kalau zaman dulu aku nggak ngeliat ada tipe striker yang kayak Lautaro yang benar-benar aktif melakukan pressing, aktif turun ke bawah, aktif berusaha merebut bola. Ya itulah, memang betul. Mungkin ini alirannya agak tradisional. Striker itu harusnya diam di depan nunggu bola ngegol kayak gitu mungkin. Ih bro, Kirito, Kobayakawasena, Gagliardinho kok gak dibelain bang? Aduh, kalau aku belain Gagliardinho stres aku Pak, stres sendiri karena aku harus mencari-cari nih. Bayangkan seorang pengacara, dia di sidang dan dia harus membela penjahat yang sudah karon-karon jahat, itu kan pusing dia kan. Nah, ini menarik dari Alan Polma. Untuk ukuran striker inti, Toro ini masih belum setenang Icardi. Oke, bisa jadi. Seefektif Milito, harus setuju aku. Seheroik Eto'o, heroik ini aku kurang ngerti apa, mungkin nanti aku bahas. Sekokoh Ibra, ya. Atau seflamboyan Vieri. Aku kurang ngerti apa maksudnya flamboyan. Keunggulan Doi masih umur muda plus stamina dan fisiknya tidak mudah cedera. Nah, ini betul banget. Tapi menurut saya masih belum cukup baik untuk ukuran striker utama. Wow, belum cukup baik untuk ukuran striker utama. Padahal aku sudah tunjukkan bahwa striker Serie A saat ini dia yang paling, untuk center forward ya,
dia yang paling produktif untuk urusan gol dan assist. Osimhen aja masih kalah sama dia. Oke, kita bahas satu-satu. Apakah dia belum setenang Icardi? Bisa jadi, tapi Icardi belum sehebat Il Toro kontribusinya di fase bertahan, di fase merebut bola. Assist Icardi juga nggak sebagus nggak sebagus Icardi. Peran Icardi di build up play juga nggak sebagus Toro karena Icardi maunya di depan saja. Seefektif Milito, Milito adalah salah satu striker yang paling efektif di dunia bahkan, jadi tidak akan aku debat. Seheroik Eto'o ini apa maksudnya ya? Apakah ini merujuk pada ketika Eto'o mau dimainkan sebagai back? Tapi kalau melihat pertandingan itu kan tergantung dari pola yang dimainkan pelatih. Karena waktu itu Jose Mourinho memang bermain bertahan. Gimana ya? Sekokoh Ibra, iya. Ibra memang sangat kokoh, nggak bisa didorong dan sebagainya. Aku setuju. Kalau flamboyan Vieri aku nggak bisa komen karena aku nggak ngerti apa maksudnya flamboyan ini. Tapi thank you ininya ya. Thank you komennya ya. Nah, next, Agung Yoga. Tipikal striker kan macam-macam. Ada yang target man seperti Lukaku, Zeko. Kalau Lautaro tipenya bisa jadi penyuplai, benar banget. Bahkan sekedar tambahan, Zeko bisa juga jadi penyuplai. Karakternya jago dribble. Dia bisa dribble tapi kalau dibilang jago kayaknya belum ya. Stamina kuat banget dengan daya jelajah. Iya, aku setuju. Lautaro mesti ditemani seorang target man supaya potensinya di lapangan bisa maksimal. Nah, ini aku setuju banget. Makanya Lautaro dengan Lukaku itu menjadi partner yang sangat mematikan. Lautaro mirip sama Aguero muda. Kayaknya Aguero punya dribble yang lebih bagus dibandingkan Lautaro. Tapi bukan tidak mungkin Lautaro bisa jadi striker yang lebih hebat dibandingkan Aguero nanti ya, di sekitar ketika Lautaro berumur 27-28 itu, kita lihat aja nanti. Oke guys, itu dulu untuk tanggapan ngomin kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah komen. Sekali lagi aku minta maaf untuk komen-komen yang belum bisa aku balas. Semoga dengan aku tanggapi seperti ini bisa sedikit mengobati kerinduan teman-teman. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten ngomin berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan